Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk anak-anakku yang berbahagia, perlu kita syukuri bahwa pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui daring, karena kita mengingat bahwa kondisi di negara kita belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, tapi tidak akan mengurangi bagaimana semangat kalian untuk belajar. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum Bapak akan menyampaikan materi bahasa Indonesia di kelas 9, tentunya sebelumnya harus ada teken kontrak atau perjanjian apa-apa yang akan kita penuhi selama kita belajar di kelas 9. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya Bapak menyampaikan bahwa dalam belajar kalian tentunya ada satu target. Yang pertama adalah pemenuhan nilai KKM 8,0, ini yang harus menjadi syarat. Yang berikutnya syarat yang mutlak bahwa penilaian ini akan dititik beratkan pada perilaku atau sikap pada anak-anakku semuanya. Maka pada kesempatan ini kita harus sepakat dan kita punya janji bahwa yang Bapak sampaikan harus dipenuhi untuk pemenuhan nilai. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk pemenuhan nilai itu yang pertama adalah sikap. Sikap diambil dari ketepatan pengumpulan tugas atau mengerjakan soal-soal yang nanti Bapak berikan atau nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu pengajar yang lain seperti Pak Bujana, Bu Heri maupun Bu Normalina. Yang berikutnya penilaian pengetahuan, berarti dari pemahaman konsep, dan yang terakhir adalah keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ini diukur dari kalian untuk mengerjakan soal maupun tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, baik proyek maupun portofolio. Anak-anakku, selanjutnya pada materi pengenalan yang pertama kali kita melalui daring untuk kelas 9 akan diawali bab 1. Sebelum nanti kalian akan diberikan penjelasan lebih lanjut, tentunya kalian harus memahami dulu. Kita bangun dari pengalaman anak-anakku dengan cara menyimak atau melihat atau mengamati video yang nanti akan ditayangkan berikut ini.
Baiklah anak-anakku, kembali ke materi yang Bapak sampaikan, bahwa materi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai laporan uji coba. Setelah anak-anakku menyimak dari video tadi, tentunya paling tidak sudah memiliki gambaran bahwa nantinya yang akan kita pelajari tentunya membuat laporan berdasarkan sebuah pengamatan, penelitian, atau percobaan. Adapun tujuan pembelajaran nantinya, yang pertama adalah anak-anakku diharapkan bisa untuk mengambil suatu informasi dari sebuah laporan percobaan, dapat menyimpulkan, dapat menentukan tujuan, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan dengan tepat. Yang kedua, anak-anakku bisa memberikan suatu batasan pengertian tentang teks laporan percobaan. Yang ketiga, fungsi teks laporan percobaan. Dan yang keempat adalah ciri-ciri umum teks laporan percobaan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian teks laporan percobaan. Berdasarkan dengan video tadi, tentunya anakku sudah punya gambaran bahwa dari percobaan pembuatan lem kertas dari tepung tadi, di sini sudah punya suatu batasan atau definisi bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang umumnya digunakan dalam ilmu pengetahuan alam atau sains, tentunya yang ilmiah. Ilmiah berarti dengan cara untuk diuji cobakan atau dilaksanakan dengan eksperimen, ya, maka laporan uji coba ini unsurnya ada keilmiahannya dan dapat diuji karena untuk mencapaikan kebenaran dan merupakan suatu hasil penelitian. Adapun ciri-ciri laporan percobaan, yang pertama adalah mengandung fakta. Apa sebenarnya fakta? Fakta adalah suatu hal yang dapat dibuktikan dan bisa diterima oleh masyarakat umum atau orang banyak. Berarti sifatnya bersifat subjektif, yaitu bersifat objektif, ya. Maka objektif ini adalah hal yang sebenar-benarnya yang diperoleh dari hasil penelitian maupun eksperimen maupun percobaan. Yang berikutnya, yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Apa yang dimaksud ditulis sempurna dan lengkap? Tentunya dalam teks laporan percobaan ini ada sebuah unsur-unsur atau struktur yang nantinya akan memberikan suatu batasan-batasan sehingga menjadi sebuah laporan yang sempurna. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, nanti akan dalam struktur teks laporan. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau pemihakan atau subjektivitas. Maka dalam teks laporan percobaan di sini bahwa pendapat yang disertai dengan pemihakan atau pendapat individu atau subjektivitas maka tidak diperkenankan, sehingga data ini tidak valid atau tidak objektif. Yang kelima, disajikan secara menarik baik dalam tata bahasa yang jelas, isi berbobot maupun susunan logis. Dikatakan logis berarti masuk akal dan bisa diterima oleh orang umum dan bisa dipercaya oleh publik. Ini yang dikatakan logis. Fungsi laporan percobaan, yang pertama merupakan sumber informasi. Sebuah laporan yang nanti kalian buat tentunya merupakan suatu informasi yang nanti bermanfaat kepada orang lain yang belum pernah membaca atau belum pernah menemukan sebuah informasi sebelumnya, berarti merupakan sumber informasi. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Maksudnya begini, dalam sebuah penelitian tentunya kalian menemukan suatu masalah, dan masalah tentunya dibuat eksperimen atau percobaan
Sehingga setelah ada hasilnya, kalian akan menemukan suatu hal yang untuk pemecahan atau hal yang digunakan penyelesaian masalah yang kalian temukan. Tentunya nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Yang ketiga, dapat menemukan teknik baru, berarti dapat menemukan cara terbaru setelah kalian menemukan suatu kelemahan sebelumnya, sehingga kalian dengan evaluasi atau analisis bisa menemukan teknik yang baru sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah yang Anda tetapkan. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dalam sebuah laporan, baik laporan kegiatan, laporan pengamatan, maupun laporan perjalanan, maka merupakan suatu hasil dari apa yang kita lakukan. Maka di sini dalam laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan harus merupakan suatu hal-hal yang bisa dibuktikan, bisa yang didokumenkan, karena akan menguatkan apa yang nanti akan kalian sampaikan dari teks laporan tersebut. Yang kelima, sebagai pemecahan suatu masalah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi, bahwa sebuah laporan sini untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan, berarti bisa untuk pemecahan sini maksudnya untuk memberikan suatu solusi yang sebenar-benarnya dari masalah yang kalian tuangkan atau yang akan kalian pilih atau masalah yang akan kalian uji cobakan. Anak-anakku yang saya sayangi, kembali ke materi berikutnya, bahwa dalam laporan pun juga memiliki suatu syarat-syarat menjadi laporan yang baik. Yang pertama, laporan harus ditulis dengan bahasa baik dan jelas. Maksudnya baik dan jelas ini harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, baik pilihan katanya maupun ejaannya. Pilihan kata tentunya di sini menggunakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang akan kita bahas atau akan kita buat laporan, berarti pemilihan kata atau diksi. Ya, tentunya istilah pun harus disesuaikan. Jelas berarti tidak memberikan suatu makna yang ambigu atau makna yang ganda. Kalau memberikan suatu bahasa dalam buat teks laporan dengan makna yang ganda atau ambigu, maka akan menimbulkan suatu penafsiran makna yang subjektivitas. Yang kedua, isinya harus diurutkan sehingga masuk akal. Pada pernyataan sebelumnya tadi sudah Bapak singgung bahwa isinya harus ada struktur atau urutan yang logis. Maksudnya di sini bahwa dalam sebuah teks laporan harus ada unsur-unsur atau runtutan suatu penyampaiannya, sehingga nanti akan lebih jelas dan akan lebih mudah dipahami kepada seseorang yang menerima sebuah informasi atau pembaca. Yang ketiga, fakta-fakta yang disajikan harus menimbulkan kepercayaan penerima laporan. Fakta-fakta di sini tentunya dari hasil pengamatan, penelitian, percobaan yang nanti merupakan sebuah data yang bentuknya angka atau bentuknya gambar atau data yang lainnya. Tentu sini akan memperkuat atau menimbulkan suatu kepercayaan kepada penerima laporan atau kepada audien, atau dikatakan kepada orang yang membaca laporan yang Anda nanti buat. Anak-anakku yang saya banggakan, dari beberapa pemahaman materi, tentunya di sini Bapak akan menyimpulkan. Yang pertama, kalian pada materi pada bab 1, pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, diharapkan kalian bisa mengambil suatu informasi laporan percobaan. Yang kedua, kalian sudah paham tentang pengertian laporan percobaan. Dan yang ketiga, memahami fungsi teks laporan percobaan. Yang keempat, kalian sudah paham ciri-ciri umum teks laporan percobaan. Setelah kalian memahami, nanti akan Bapak berikan sebuah evaluasi untuk sejauh mana kalian memahami suatu konsep yang Bapak berikan.
nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya, melalui aplikasi yang nanti disesuaikan dengan sekolah. Dan tentunya di sini tadi Bapak sampaikan bahwa penilaian bukan dari hasil dari kalian kerja, tapi yang pertama karena dalam penilaian tadi saya ingatkan kembali, sikap berarti ketepatan waktu. Berarti ketepatan waktu berarti sikapnya memiliki tanggung jawab. Jujur berarti tepat untuk mengumpulkan tugasnya. Ini yang perlu kalian sikapi, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi ini yang harus kita garis bawahi, bahwa kalian tetap memperhatikan sebuah penilaian karakter, ini yang terpenting. Dan yang berikutnya nanti tugas yang Bapak berikan ya, nanti misalkan ada suatu permasalahan bisa untuk menghubungi Bapak lewat WA maupun lewat HP, sehingga nanti kita bisa untuk menjelaskan lebih jauh. Dan anak-anakku yang saya banggakan, tentunya kita tetap semangat. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah mengikuti untuk materi awal pembelajaran, dan mudah-mudahan untuk materi berikutnya nanti akan kita pelajari lagi mengenai struktur teks laporan percobaan. Maka untuk pesan Bapak, anak-anakku semua, nanti pada jam bahasa Indonesia pada minggu depan kalian buka buku, itu buku bahasa Indonesia yang dari Kementerian Kebudayaan. Kalian bisa untuk pinjam di perpustakaan, dan materi untuk dari internet, tentunya belajar tidak dari sumber. Kalau sekarang belum bisa ke sekolah, kalian bisa buka internet, kalian download tentang struktur teks laporan uji coba, sehingga nanti waktu Bapak pada materi kalian sudah punya bayangan atau gambaran yang akan dipelajari adalah tentang struktur teks laporan percobaan. Sebelum saya akhiri, dari Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian ada suatu hal yang kurang bisa diterima, tetapi nantinya kita bisa akan tatap muka dan kita berdoa semangat belajar untuk secara daring, dan salam sepanda, kami kerja dan kalian sukses. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.